Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Karakteristik Aliran Historis dalam Ekonomi. Aliran historis dalam ekonomi menekankan pada analisis histori dan kontekstual dengan fokus pada peran institusi, budaya, dan kekuatan politik, sosial, serta ekonomi dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Ini merupakan kritik terhadap pendekatan ekonomi neoklasik yang cenderung historis. Selanjutnya, analisis historis dan kontekstual, yaitu ada 3. Yang pertama, sejarah ekonomi. Aliran ini menekankan pentingnya memahami evolusi ekonomi dalam konteks sejarah, bukan hanya mempelajari ekonomi dalam ruang hampa. Yang kedua, konteks kelembagaan. Penekanan pada peran institusi dan budaya dalam pembentukan dan transformasi ekonomi suatu negara. Perubahan struktural. Analisis perubahan struktural dan transformasi ekonomi bukan hanya pada keseimbangan statis. Maupun kritik terhadap ekonomi neoklasik, yaitu ada 4. Pertama, ahistoris. Kritik terhadap pendekatan ekonomi neoklasik yang cenderung mengabaikan konteks historis dan kelembagaan. 2. Asumsi tidak realistis. Aliran historis menyoroti keterbatasan asumsi ekonomi neoklasik yang tidak sesuai dengan realitas. Yang ketiga, peran negara. Penekanan pada peran penting negara dalam pembangunan ekonomi, bukan hanya pada mekanisme pasar. Yang keempat, analisis holistik. Pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan faktor politik, sosial, dan budaya. Evolusi ekonomi dalam konteks sejarah. Yang pertama ada masa prakapitalis. Memahami struktur ekonomi dan sistem produksi prakapitalis seperti feudalisme dan merkantilisme. Yang kedua, evolusi industri. Analisis dampak revolusi industri terhadap transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga, pembangunan ekonomi modern. Studi perubahan struktural dan peran negara dalam pembangunan ekonomi kontemporer. Peran institusi dan budaya. Institusi formal. Analisis pengaruh institusi formal seperti hukum, regulasi, dan struktur pemerintahan terhadap ekonomi. Yang kedua, norma dan tradisi. Pemahaman tentang peran norma, tradisi, dan budaya dalam membentuk dan mengubah sistem ekonomi. Yang ketiga, kekuatan sosial. Kajian mengenai pengaruh kekuatan sosial, politik, dan ideologi terhadap perubahan ekonomi. Adapun studi kasus ekonomi Indonesia. Yang pertama, ekonomi tradisional. Memahami struktur ekonomi tradisional masyarakat Indonesia seperti sistem pertanian dan perdagangan. Yang kedua, kolonialisme dan pasca kolonial. Analisis dampak kolonialisme dan transisi ke ekonomi pasca kolonial di Indonesia. Yang ketiga, membangun ekonomi masa kini. Kajian peran negara dan transformasi struktur ekonomi Indonesia dalam pembangunan ekonomi kontemporer. Walaupun relevansi aliran historis. Yang pertama, pemahaman holistik. Aliran histori menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami perubahan ekonomi, desain kebijakan,
Pemahaman historis dan kontekstual dapat membantu dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat. Yang ketiga, pembelajaran dari masa lalu. Studi kasus historis dapat memberikan wawasan berharga untuk menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Yang keempat, dinamika ekonomi. Analisis aliran historis dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren perubahan ekonomi. Selanjutnya, peran negara dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, intervensi kebijakan. Aliran historis menekankan peran aktif negara dalam mengarahkan dan memfasilitasi pembangunan ekonomi. Yang kedua, peran kelembagaan. Analisis tentang bagaimana institusi-institusi negara dan membentuk dan mengubah struktur ekonomi. Yang ketiga, transformasi struktural. Kajian tentang peran negara dalam mendorong perubahan struktural dan modernisasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Pemahaman tentang strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan negara untuk memajukan pembangunan ekonomi. Adapun kontribusi aliran historis. Yang pertama, analisis holistik. Mempertimbangkan faktor historis, institusional, dan kontekstual dalam memahami ekonomi. Kritik terhadap ekonomi neoklasik. Mengkritik asumsi dan pendekatan ekonomi neoklasik yang cenderung ahistoris. Pemahaman evaluasi ekonomi. Menekankan pentingnya memahami perkembangan ekonomi dalam konteks sejarah. 4. Peran negara dan institusi. Menganalisis peran negara dan institusi dalam pembangunan ekonomi. Adapun relevansi aliran historis dalam ekonomi kontemporer. Yang pertama, analisis kontekstual. Aliran historis menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan komprehensif dalam memahami fenomena ekonomi terkini. Yang kedua, desain kebijakan. Pemahaman historis dapat membantu merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal. Ketiga, pembelajaran dari masa lalu. Studi kasus historis dapat memberikan wawasan berharga untuk menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan yang lain-lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.